Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan fisika di Eropa sebelum masa Renaissance. Dengan anggotanya yaitu Ulvia Sepra Andini dengan NIM 1903492, Ahmad Yasin dengan NIM 190340102, dan saya sendiri Ulfa Haliani Putri dengan NIM 190341133. Pada presentasi kali ini kami ada membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu deskripsi umum mengenai masa Renaissance. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Yang ketiga, tokoh-tokoh filsafat pada abad pertengahan. Dan yang terakhir itu mengenai masuknya ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Untuk materi pertama mengenai deskripsi dan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan, itu akan dijelaskan oleh rekan saya Ulvia Sepra Andini. Kepada Via disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang materi ini. Sebelumnya mohon izin Ibu dan rekan-rekan semua. Baiklah, yang pertama yaitu deskripsi umum. Ilmu pengetahuan bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekitarnya seperti bulan, bintang, matahari. Bahkan ingin tahu tentang dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan merupakan pencarian makna praktis, yaitu penjelasan yang bisa dimanfaatkan. Penjelasan ini telah menjadi dasar ilmu pengetahuan manusia dari prasejarah hingga abad ke-20. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Sebagian dari ilmu pengetahuan ini lebih bersifat merupakan kegiatan daripada sekedar produk yang siap dikonsumsi. Metode keilmuan yang didapati sekarang ini merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran, sehingga secara umum ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis serta telah teruji kebenarannya. Abad pertengahan menjadi masa keemasan bagi orang-orang, yaitu ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, perluasan wilayahnya mencapai wilayah Eropa, salah satunya adalah Andalusia. Kejayaan Islam berlangsung cukup lama hingga sampai pada masa kehancurannya. Dengan kehancuran kejayaan Islam ini bersamaan dengan Renaissance di Eropa. Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi pada abad ke-14 sampai 17. Secara etimologi, Renaissance berasal dari kata re yaitu kembali dan netre yaitu lahir, dan digabungkan menjadi kelahiran kembali. Dalam konteks sejarah barat, istilah ini mengacu pada terjadinya kebangkitan kembali minat yang sangat besar dan mendalam terhadap kekayaan waris Yunani dan Romawi kuno dalam berbagai aspeknya. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, ataupun kerajaan. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan para ilmuwan dan seniman di Eropa. Mereka kembali melihat dan membuka ide-ide lama yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani dan Romawi, baik dalam bentuk pemikiran, bangunan, atau karya seni. Zaman Renaissance begitu penting dan dianggap para sejarawan sebagai starting point perkembangan peradaban Eropa. Karena pada masa ini manusia berhasil mencapai prestasi gemilang dalam berbagai bidang seni, filsafat, literatur, sains, politik, pendidikan, agama, perdagangan, dan lain-lain. Renaissance juga membangkitkan kembali cita-cita, alam pemikiran,
filsafat hidup yang kemudian menstrukturisasi standar dunia modern seperti optimisme, hedonisme, naturalisme, dan individualisme pada masanya. Dalam hal ini, kita dapat membahas bagaimana keadaan ilmu pengetahuan di Eropa sebelum Renaissance, terutama dalam bidang fisika. Fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang paling dasar dan mendasari cabang-cabang ilmu yang lain. Itulah sebabnya ilmu fisika ini banyak sekali diterapkan dalam konsep-konsep ilmu yang lain, karena fisika ini merupakan ilmu eksperimental yang digunakan untuk menemukan pola dan prinsip yang menghubungkan dengan fenomena-fenomena alam. Pola dari hubungan teori ini disebut sebagai teori fisika. Selain itu, fisika juga merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau IPA yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang fenomena alam secara sistematis, sehingga proses pembelajarannya bukan hanya sekedar penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya yang terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas 3 komponen terpenting, yaitu konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian detail materi, yaitu perkembangan ilmu pada zaman abad pertengahan. Next. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan ini hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilla Theologia. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Filsafat Yunani yang mengeluarkan banyak pemikir ulung memiliki tempat yang cukup berpengaruh pada perkembangan ilmu filsafat di abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan juga bisa dikatakan sebagai abad ke-8 karena pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan. Maka dari itu, filsafat menganggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Ovia Septa Andini. Untuk materi selanjutnya mengenai tokoh-tokoh filsafat pada abad pertengahan, akan saya jelaskan sendiri. Next. Adapun tokoh-tokoh filsafat pada abad pertengahan ini kami mengambil 5 tokoh. Yang pertama yaitu Plotinus. Plotinus adalah filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Ia mengajukan teori emanasi yang terkenal itu dan diikuti oleh banyak filosof Islam. Teori ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan Thales kira-kira 8 abad sebelumnya, yang dimana pertanyaannya adalah apakah bahan dari alam semesta ini sendiri. Sementara itu Plotinus menjawab bahannya itu adalah Tuhan. Filsafat Plotinus kebanyakan bersifat mistik. Bahkan tujuan filsafat menurutnya adalah mencapai pemahaman mistik. Permulaan abad pertengahan barangkali dapat dikatakan dimulai sejak zaman Plotinus, karena pengaruh agama Kristen yang kelihatannya sangat besar. Filsafatnya juga berwatak spiritual, namun secara umum ajaran Plotinus ini disebut dengan Plotinisme atau Neoplotinisme. Jadi ajarannya itu berkaitan erat dengan ajaran Plato, di mana pengaruhnya itu sangat besar yang berpengaruh pada teologi Kristen juga pada masa Renaissance. Kosmologi Plotinus itu cukup tinggi, terutama dalam kedalaman spekulasinya dan daya imajinasinya. Next. Yang pertama itu ada metafisika Plotinus.
yang dimana menurut pendapat Plotinus itu dalam pikirannya itu ada 3 realitas. Yang pertama itu dewan, yang artinya yang esa. Maksudnya adalah itu Tuhan dalam pandangan Philo, yaitu suatu realitas yang tidak mungkin dapat dipahami melalui metode sains atau logika, karena itu berada di luar eksistensi dan juga berada di luar segala nilai. Yang esa menurutnya itu adalah puncak semua yang ada, yaitu dari cahaya di atas cahaya, yang dimana kita tidak mungkin mengetahui esensinya karena kita hanya mengetahui bahwa itu adalah pokok atau prinsip yang berada di belakang akal dan jiwa. Yang kedua ada the mind, yang merupakan gambaran tentang yang esa dan di dalamnya mengandung ide-ide Plato. Ide-ide itu merupakan bentuk asli objek-objek. Kandungan nouns adalah benar-benar kesatuan untuk menghayati yang harus dilakukan melalui perenungan. Yang selanjutnya itu ada the soul, yang merupakan arsitek dari semua fenomena yang ada di alam. Soul atau jiwa itu mengandung satu dunia dan banyak dunia kecil. Jiwa dunia dapat dilihat dalam 2 aspek, yang dimana itu yang pertama ada energi di belakang dunia, dan pada waktu yang sama ia adalah bentuk-bentuk alam semesta. Jiwa manusia juga mempunyai 2 aspek. Yang pertama itu ada intelek yang tunduk pada reinkarnasi, dan yang kedua adalah irasional. Yang kedua menurut Plotinus ada tentang ilmu, di mana ide keilmuan tidak begitu maju pada Plotinus. Ia menganggap sains lebih rendah dari metafisika. Menurutnya metafisika itu juga lebih rendah daripada keimanan. Yang ketiga ada tentang jiwa. Menurut Plotinus, jiwa adalah kekuatan ilahiyah. Jiwa merupakan sumber kekuatan. Alam semesta berada di dalam jiwa dunia. Jiwa tidak dapat dibagi secara kuantitatif karena jiwa adalah sesuatu yang satu tanpa dapat dibagi. Dan alam semesta ini merupakan unit-unit yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya ada etika dan estetika Plotinus. Etika Plotinus dimulai dengan pandangan politik. Ia mengatakan bahwa seseorang adalah wajar untuk memenuhi tugas-tugasnya sebagai warga negara sekalipun tidak tertarik pada masalah politik. Keindahan bagi Plotinus adalah memiliki arti spiritual, karena itu estetika dekat dengan kehidupan moral, di mana esensi keindahan tidak terletak pada harmoni dan simetri. Yang selanjutnya ada bersatu dengan Tuhan. Tujuan dari filsafat Plotinus adalah terciptanya kebersatuan dengan Tuhan. Caranya dengan mengenal alam melalui alat indera. Dengan ini kita dapat mengenal keagungan Tuhan dan juga menuju jiwa dunia, kemudian jiwa ilahi. Jadi perenungan itu dimulai dari perenungan tentang alam menuju jiwa ilahi. Objeknya ad-jama', kemudian kepada yang satu. Dan yang terakhir menurut Plotinus ada kedudukan dari Plotinus itu sendiri, di mana sebelum filsafat kuno mengakhiri zamannya, seorang filosof membangun sebuah sistem yang disebut Neoplotinisme. Dan filosof tersebut adalah Plotinus. Next. Selanjutnya, tokoh yang kedua itu ada Augustinus. Ajaran Augustinus dapat dikatakan berpusat pada 2 pol, Tuhan dan manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan juga bahwa seluruh ajaran Augustinus itu berpusat kepada Tuhan. Karena ia yakin bahwa pemikiran dapat mengenal kebenaran, karena itu ia menolak skeptisisme. Ia sependapat dengan Plotinus yang mengatakan bahwa Tuhan di atas segala jenis. Sifat Tuhan yang paling penting menurut ia adalah kekal, bijaksana dan maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, maha sempurna dan tidak dapat diubah. Next. Menurut Augustinus ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori pengetahuan. Agustinus menolak teori kemungkinan. Agustinus mengatakan tidak pernah dituntun oleh ukuran relatif, tentang penolakannya terhadap teori kemungkinan dari skeptisisme. Yang kedua teorinya itu teori tentang jiwa, di mana Agustinus itu menentang ajaran yang mengatakan bahwa jiwa itu material. Menurut pendapatnya jiwa atau roh itu tidak material. Agustinus membuktikan materialnya jiwa dengan mengatakan bahwa jiwa itu ada di dalam badan. Bila jiwa itu material, ia akan terikat pada tempat tertentu di dalam badan.
Dan yang ketiga itu ada peran penting Agustinus. Agustinus dianggap telah meletakkan dasar-dasar pemikiran abad pertengahan, mengadaptasi Platonisme ke dalam ide-ide Kristen, memberikan formulasi sistematis tentang filsafat Kristen. Agustinus juga menghasilkan suatu revolusi dalam pemikiran orang Barat. Next. Selanjutnya ada Boethius. Boethius adalah filosof yang semasa dengan Agustinus dan memiliki gaya yang hampir serupa. Dalam bukunya yang berjudul The Consolation of Philosophy, itu merupakan buku filsafat yang baik pada abad itu. Next. Selanjutnya tokoh yang keempat itu ada Anselmus. Anselmus atau Uskup Agung Canterbury yang lahir di Alpen, Italia pada tahun 1033. Ia menolak keinginan ayahnya agar ia meniti karir di bidang politik dan mengembara keliling Eropa untuk beberapa tahun. Seperti anak muda yang cerdas dan bergejolak, ia bergabung ke biara. Di dalam filsafat Anselmus, kelihatan iman merupakan teman sentral dalam pemikirannya. Ia menyatakan bahwa rasio manusia membutuhkan ide mengenai suatu pribadi yang sempurna. Oleh sebab itu, menurut pribadinya itu harus ada. Ide ini telah menawan hati banyak filsuf dan teolog sepanjang masa. Next. Baiklah, tokoh yang kelima itu ada Thomas Aquinas. Berdasarkan filsafatnya pada kepastian adanya Tuhan, Aquinas mengetahui banyak ahli teologi percaya pada adanya Tuhan hanya berdasarkan pendapat umum. Menurut Aquinas, eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, argumen gerak. Bentar guys. Yang pertama itu ada argumen gerak, yang diangkat dari sifat alam yang selalu bergerak. Setiap bergerak pasti digerakkan oleh yang lain, sebab tidak mungkin suatu perubahan dari potensialitas ke aktualitas bergerak tanpa ada penyebabnya. Dari sinilah dapat dibuktikan bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, ada sebab yang mencukupi. Sebab pasti menghasilkan musabab. Tidak ada sesuatu yang mempunyai sebab pada dirinya sendiri. Itu berarti membuang sebab sama dengan membuang musabab. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab dari semuanya. Yang ketiga, itu ada kemungkinan dan keharusan. Harus ada sesuatu yang ada sebabnya tidak mungkin muncul apabila yang pertama itu tidak ada. Oleh sebab itu, bila pada suatu waktu tidak ada sesuatu, maka tidak mungkin juga muncul sesuatu yang lain. Yang terakhir itu memperhatikan tingkatan yang terdapat pada alam. Di mana isi alam ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misalnya ada yang lebih indah, ada yang lebih indah lagi, dan ada yang terindah. Dengan demikian, sebab tertinggi menjadi tingkatan yang lebih tinggi dari di bawahnya. Maha sempurna, maha benar adalah Tuhan sebagai tingkatan tertinggi. Pandangan Aquinas tentang jiwa amat sederhana. Katanya, jiwa dan raga mempunyai hubungan yang pasti dan raga menghadirkan prinsip-prinsip hidup yang aktual. Kesatuan antara jiwa dan raga bukanlah terjadi secara kebetulan. Kesatuan ini diperlukan untuk terwujudnya kesempurnaan manusia. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Yasin. Kepada Yasin disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu transmisi pemikiran dan sains Islam ke Eropa. Transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat pada awal abad pertengahan melewati beberapa tahap. Yang pertama yaitu sekelompok sarjana Barat mengunjungi wilayah-wilayah Muslim untuk melakukan kajian-kajian pribadi.
Yang kedua bermula dengan pendirian universitas-universitas pertama Barat. Gaya arsitektur, kurikulum, dan metode pengajarannya persis sama dengan yang ada di seminari-seminari Muslim. Pengaruh pemikiran dan sains Islam yang berlangsung sejak abad ke-12 Masehi akhirnya menimbulkan pergerakan kebangkitan kembali, Renaissance, pada abad ke-14 Masehi. Gerakan reformasi gereja pada abad ke-16, gerakan rasionalisme pada abad ke-17, revolusi industri, serta pencerahan pada abad ke-18. Berikut ini yaitu adalah percikan dari cahaya Islam yang banyak ditutupi, yaitu yang pertama yaitu di bidang pertanian. Bangsa Arab sangat mahir di bidang pertanian. Mereka bertani berdasarkan ilmu, mereka dengan serius memasukkan bermacam-macam tumbuhan ke Spanyol, seperti tebu, pohon tut, padi, kapas, buah-buahan, dan lain-lain. Mereka pandai bercocok tanam dan irigasi. Penelitian-penelitian ilmiah mereka tentang pertanian, perkebunan, dan pertanahan dibukukan. Mereka pemerhati unggulan dalam penelitian tersebut adalah Ibnu Al-Awam Al-Isbili dalam karyanya yaitu Kitab Al-Falahah. Yang kedua yaitu di bidang industri. Sebagian hasil industri telah dimasukkan oleh kaum muslim ke Spanyol. Di antaranya produksi kertas, pabrik kertas pertama di Eropa adalah di Espanya pada pertengahan abad ke-12 dan pusat industri pertama adalah di Valencia, Satiba, dan Toledo. Berbagai macam peralatan dari tambang seperti pisau, pedang ada di sana, hias-hiasan dan ukiran dari tambang juga ada. Industri yang paling penting adalah inovasi senjata api yang disebut barut. Adalah murni penemuan orang Arab Muslim. Yang ketiga yaitu metode keilmuan. Barat menganggap bahwa Roger Bacon adalah penemu metode keilmuan. Ini adalah pengingkaran sejarah. Briffault menyatakan bahwa Roger tidak lebih dari utusan sains dan metode Muslim dan pada Eropa Kristen. Dia belajar bahasa Arab di Prancis. Lalu dengan modal bahasa Arab, ia belajar ilmu pasti dan keislaman, lalu menerjemah dari bahasa Arab apa yang belum diterjemah dari opus majusnya adalah hasil plagiat dari Al-Shifa karya Ibnu Sina. Yang keempat yaitu angka Arab dan matematika. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi adalah perintis aljabar. Bukunya Al-Jabar wa Al-Muqabbalah adalah buku yang menjabarkan penggunaan angka-angka Arab dan sistem persepuluhan. Tanpa itu semua matematika dan aritmatika modern tidak terbayangkan. Beberapa rumus ilmu ukur termasuk mengenai segitiga, daftar logaritma, dan sistem persepuluhan adalah penemuannya, bukan penemuan dari John Napier. Yang kelima yaitu kedokteran. Di bidang kedokteran cukuplah dijadikan sebagai salah satu contoh yaitu Ibnu Sina dengan karyanya yaitu Al-Qanun fi At-Tib yang menjadi referensi utama sampai pada abad ke-19, terutama tentang penyakit saraf. Dapat dikatakan bahwa antara abad ke-13 sampai ke-16 tidak ada ahli kedokteran barat yang bisa melepaskan diri dari pengaruh Ibnu Sina. Yang keenam yaitu astronomi dan ilmu pasti. Dalam bidang ini, sarjana Islam Al-Khawarizmi banyak sekali menyumbang dengan karyanya dan mempunyai pengaruh terbesar atas pelik-pelik ilmu pasti di abad pertengahan. Ia menulis buku Al-Jabbar wa Al-Muqabbalah, suatu buku standar ilmu pasti. Buku tersebut memuat daftar astronomi yang tertua dan Al-Khawarizmi merupakan orang pertama yang menyusun buku ilmu berhitung dan aljabar. Yang selanjutnya itu filsafat. Sumbangan Islam pada dunia barat dalam hal filsafat adalah yaitu dari Ibnu Rushd dan Al-Kindi. Ibnu Rushd dikenal sebagai komentator pikiran-pikiran Aristoteles karena dijuluki Aristoteles II. Pengaruhnya sangat menonjol atas pendukung filsafat skolastik Kristen pikiran-pikiran sarjana Eropa pada abad pertengahan. Sedangkan Al-Kindi terkenal dengan metode filsafatnya yang menggabungkan dalil-dalil Plato dan Aristoteles dengan cara Neoplatonis. Yang terakhir yaitu ilmu sejarah dan sosiologi. Dalam sejarah dan sosiologi muncul nama Ibnu Al-Khaldun dengan karya Muqaddimahnya yang telah memberikan sumbangan dan pengaruh terhadap pemikiran-pemikiran sarjana barat.
Dialah yang pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah, baik berdasarkan penyelidikan faktor jasmani dan iklim maupun kekuatan dan moral serta rohani. Eh, Selanjutnya itu itu glosarium yang kata penting yang terdapat pada eh, presentasi ini itu Ancilat Theologia, yaitu definisinya sebagai abdi agama. Yang kedua Neoplatonisme, merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi. Yang ketiga transenden, yaitu cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ahmad Yasin yang telah menjelaskan materi mengenai transmisi pemikiran dan sains Islam ke Eropa. Baiklah Ibu dan rekan-rekan semuanya, berakhirnya materi dari Ahmad Yasin tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya, meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi. Saya sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.